Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan tidak akan mengubah strategi pada bursa transfer musim panas ini dengan Hakim Ziyech dari Chelsea masih menjadi target utama mereka. Rossoneri masih berupaya mencari playmaker pada bursa transfer musim panas ini sebagai tambahan Brahim Diaz yang dianggap tak cukup untuk memperkuat skuad. Ziyech masih menjadi pilihan utama, namun transaksinya cukup sulit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Maroko tersebut dianggap sebagai pilihan pertama oleh AC Milan dan hal tersebut memang bukan rahasia lagi. Pada waktu bersamaan, ia mengalami kesulitan mendapatkan jatah waktu bermain di Chelsea yang meningkatkan optimisme manajemen raksasa Serie A. Transfernya saat ini masih jauh dari jangkauan Rossoneri, lantaran hingga saat ini The Blues belum membuka solusi terjangkau bagi klub. Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin mengamankan mantan bintang Ajax tersebut dengan status pinjaman bersama pilihan pembelian, namun langkah tersebut selalu sulit. Kendati demikian, klub Serie A tersebut masih memantau situasi sambil berharap akan ada peluang yang terbuka jelang akhir jendela transfer nanti. Selain itu, ada masalah lain yakni gaji winger 28 tahun tersebut yang saat ini mencapai 5 juta euro atau sekitar 80 miliar per musimnya. AC Milan sendiri juga dikaitkan dengan sejumlah target lain, namun Ziyech tampaknya masih menjadi opsi yang menggiurkan bagi mereka saat ini dan berharap Chelsea bakal melunakkan sikap mereka. AC Milan belum berhenti bergerak di bursa transfer awal musim 2021-2022. AC Milan berupaya untuk menjual Hans-Peter Hauge dan mendatangkan Josip Ilicic untuk memungkasi aksi mereka. AC Milan telah melakukan bisnis dengan baik di bursa transfer. Fikayo Tomori dan Sandro Tonali dibeli secara permanen dari Chelsea dan Brescia. Sedangkan Brahim Diaz kembali dipinjam dari Real Madrid. Rossoneri kemudian juga membeli Olivier Giroud dari Chelsea dan Fode dari AS Monaco. Sementara, sebagai ganti kepindahan Gianluigi Donnarumma ada nama Mike Maignan yang dibeli usai membawa Lille juara Liga 1. AC Milan setidaknya masih butuh satu pemain lagi di bursa transfer. Stefano Pioli belum mendapatkan pemain yang bisa jadi pengganti Hakan Calhanoglu. Ada nama Brahim Diaz tapi dia butuh pesaing yang kompetitif. Dikutip dari Football Italia, AC Milan kini secara intensif membidik Josip Ilicic dari Atalanta. Sang pemain ingin pindah dan telah mendapat restu dari Atalanta. Gianpiero Gasperini, pelatih Atalanta, telah memberi konfirmasi. Josip Ilicic boleh pergi dari Atalanta, akan tetapi Ladia berharap mendapatkan tebusan senilai 8 juta euro untuk transfer ini. Sejauh ini, AC Milan mengajukan tawaran senilai 5 juta euro, belum ada kesepakatan antara kedua kubu. Josip Ilicic sendiri masih punya kontrak dengan Atalanta hingga Juni 2022. Ada opsi perpanjangan kontrak selama setahun, tapi opsi itu tidak akan diambilnya. AC Milan telah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan 6 pemain baru di bursa transfer musim panas itu. Karena alasan itu, AC Milan belum bisa memenuhi harga yang disodorkan Atalanta untuk transfer Josip Ilicic. AC Milan harus menjual pemain terlebih dahulu agar bisa membuat tawaran lebih besar pada Atalanta. Saat ini, AC Milan berupaya keras agar transfer Hans-Peter Hauge menuju Bayer Leverkusen bisa tuntas dalam waktu dekat ini. Dari transfer Hauge, AC Milan akan mendapatkan 12 juta euro, namun Milan dan Leverkusen belum menyepakati teknis pembayaran dan detail transfer pemain asal Norwegia tersebut. Torino dikabarkan telah menginisiasi kontak dengan AC Milan terkait peluang transfer pemain bertahan Mattia Caldara yang selama ini mengalami kesulitan di klub. Caldara merupakan salah satu pemain yang bisa meninggalkan Rossoneri sebelum musim baru Serie A bergulir akhir Agustus nanti. Meskipun baru kembali dari masa pinjamannya bersama Atalanta selama 18 bulan, kini Granta pun mengarahkan radar mereka terhadapnya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, skenario bek tengah 26 tahun tersebut tetap
menetap di AC Milan musim depan dapat dikatakan mustahil, dan karena itulah transfer mungkin menjadi satu-satunya jalan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Torino menaruh ketertarikan yang besar untuk merekrut musim panas ini. Torino bahkan telah menginisiasi kontak dengan Rossoneri dan agen pemain berkebangsaan Italia tersebut untuk menggali informasi mengenai peluang transfernya. Kendati demikian, klub Turin tersebut perlu menjual salah satu bek tengah mereka sebelum mengambil langkah untuk mengejar mantan bintang Atalanta tersebut. Formula yang diajukan adalah berupa transfer pinjaman dengan pilihan pembelian, dan Torino juga ingin mendapatkan bantuan dari Milan terkait gaji Caldara yang saat ini berada di kisaran 2,2 juta euro atau sekitar 35,2 miliar per musimnya. Masih perlu dilihat apakah Paolo Maldini dan kawan-kawan bakal menyetujui skema transaksi tersebut. Sementara itu, klub promosi Venezia juga diketahui menaruh minat untuk merekrutnya guna menambah kekuatan di skuad mereka. Aksi Red Krunic jadi kontroversi. AC Milan harus tumbang dari Valencia lewat adu penalti dengan skor 5-3 di Stadion Mestalla dalam tajuk laga pramusim Rabu 4 Agustus 2021. AC Milan harus mengakui keunggulan Valencia dengan skor 5-3 dalam laga yang diakhiri dengan babak adu penalti usai kedua tim bermain 0-0 selama 90 menit. Gelandang Bosnia Red Krunic jadi sorotan lantaran aksi kontroversinya memicu perkelahian dengan Jose Gaya dan gagal jadi satu-satunya eksekutor yang gagal dari kubu AC Milan. AC Milan mengawali laga dengan peluang dari Daniel Maldini lewat sepakan free kick pada menit keempat. Tetapi putra Paolo Maldini itu gagal mencetak gol karena tendangannya melebar di sisi gawang Valencia. Pada menit ke-15, Samu Castillejo melewatkan peluang setelah gagal mendarikkan umpan dari Brahim Diaz. Valencia sendiri mempunyai peluang 4 menit berselang. Gelandang Rusia Denis Cheryshev berusaha membobol gawang Mike Maignan melalui sebuah tembakan. Namun, kiper asal Prancis tersebut berhasil menepisnya. AC Milan bisa mencetak gol pada menit ke-42 lewat Rafael Leao. Sayangnya wasit harus menganulir gol tersebut karena Leao sudah berada dalam posisi offside terlebih dahulu. Kedudukan imbang 0-0 menutup jalannya babak pertama. Di awal babak kedua, AC Milan langsung mengganti 5 pemainnya termasuk diantaranya Mike Maignan, Fikayo Tomori, dan Sandro Tonali. Sementara beberapa pemain masuk adalah Red Krunic, Alexis Saelemaekers, dan Ciprian Tatarusanu. Rossoneri membuat sejumlah pergantian lagi pada menit ke-61. Di antaranya masuk Olivier Giroud dan Ante Rebic yang menggantikan Brahim Diaz dan Rafael Leao. Theo Hernandez nyaris membuat peluang pada menit ke-77 dari akselerasinya di sisi kanan. Namun, ketika akan memberikan umpan di kotak penalti diblok oleh barisan pertahanan Valencia. 3 menit berselang, serangan balik Milan yang diinisiasi Ante Rebic gagal dimanfaatkan usai dua bek tengah Valencia berhasil membaca permainannya. Pada menit ke-83, Red Krunic melakukan tackle keras kepada Jose Gaya yang menyulut perkelahian kecil di antara para pemain. Gaya tak terima mendapat tackle keras dari Krunic dan langsung menyerang sang pemain Bosnia. Ketegangan mereda setelah Krunic mengakui kesalahannya kepada Gaya. Wasit memberikan kartu kuning pada Red Krunic. Laga berakhir imbang tanpa gol dan berlanjut ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, seluruh penendang tuan rumah sukses menyerangkan gol. Sementara hanya satu eksekutor AC Milan yang gagal menunaikan tugasnya, yakni Red Krunic. Valencia menang dengan skor 5-3 di babak adu penalti. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan striker RB Leipzig Alexander Sørloth dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas ini. Spekulasi yang menyebutkan bahwa Rossoneri tengah menjelajah pasar untuk mencari striker ketiga dengan usia lebih muda yang bisa bekerja di bawah asuhan Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic tampaknya terus berlanjut dan semakin santer diperbincangkan. Meskipun target mereka kali ini tampaknya bukan Kaio Jorge dari Santos. Menurut kabar dari jurnalis Norwegia Andreas Korsgaard, Milan ingin mengamankan servis Sørloth dengan status pinjaman untuk musim 2021-2022 mendatang. Hingga sejauh ini, manajemen raksasa Serie A tersebut memang belum membuka negosiasi apapun dengan Leipzig, namun mereka memang menaruh minat yang cukup besar. Striker 25 tahun tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan Leipzig setelah klub Bundesliga tersebut mengamankan servis Brian Brobey dari Ajax dan Andreas Silva dari Eintracht Frankfurt untuk posisi penyerang tengah musim panas ini. Yang
jelas akan membuat sang pemain terancam mengingat jatah waktu bermainnya mungkin akan berkurang drastis. Solo sendiri telah membukukan 5 gol dalam 29 penampilannya di Bundesliga musim lalu, menyusul transfernya dari Crystal Palace musim panas lalu dengan nilainya yang bisa mencapai 22 juta euro atau sekitar 352 miliar. Yang datang setelah ia sukses mencetak 24 gol dalam 34 pertandingan saat menjalani masa pinjaman di Trabzonspor pada musim 2019-2020 lalu. AC Milan dikabarkan tengah mengintip peluang untuk bisa mengangkut Aaron Ramsey dari klub rival Juventus di bursa transfer musim panas 2021 ini. Peluang Rossoneri diyakini cukup terbuka lantaran gelandang serang internasional Wales itu bukanlah pilihan utama di starting 11 Juventus dan kubu Bianconeri juga siap menjualnya di jendela transfer kali ini. Ramsey sendiri gabung ke Juventus dari Arsenal sejak 2019 dengan status free transfer. Dengan kontraknya masih tersisa hingga 2023 di Turin, Bianconeri kabarnya siap menguangkan pemain berusia 30 tahun tersebut di musim panas ini. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport Rabu 4 Agustus 2021, kubu AC Milan ternyata masih belum puas untuk mencari gelandang serang anyar sepeninggalan Hakan Calhanoglu yang belum lama ini pergi dengan status free transfer dan akhirnya merapat ke Inter Milan. AC Milan sendiri sejatinya telah memperpanjang masa peminjaman Brahim Diaz dari Real Madrid untuk musim 2021-2022 yang siap bergulir. Namun menurut Gazzetta dello Sport, pelatih Rossoneri Stefano Pioli masih ingin mendatangkan satu gelandang serang lagi dan melihat jika Ramsey adalah sosok yang tepat untuk menambah kreativitas tim untuk mengarungi musim baru. Selain AC Milan, Ramsey juga fasih bermain sebagai gelandang sentral, gelandang sayap, ataupun second striker. Itu kabarnya juga diincar Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Ramsey sebelumnya memperkuat panji Arsenal sejak 2008 silam sebelum akhirnya merapat ke Juventus pada 2019. Bomber Gaik Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sempat menawarkan diri kepada mantan klubnya PSG sebelum akhirnya memperpanjang kontrak bersama AC Milan. Pada April lalu, Ibrahimovic resmi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan selama 1 tahun. Sebelumnya, sempat terjadi nego panjang terkait hal ini. Berkat perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic pun bakal bermain untuk AC Milan ketika usianya sudah di atas 40 tahun pada 3 Oktober 2021 mendatang. Kini, seperti dilansir dari La Parisien, Ibrahimovic rupanya lebih dulu menghubungi PSG untuk menawarkan dirinya sebelum ada keputusan soal bertahan di AC Milan. Namun, PSG diklaim dengan tegas menutup pintu bagi Ibrahimovic yang kala itu diwakili sang agen Mino Raiola untuk kembali ke Parc des Princes. Kabarnya, keinginan Ibrahimovic kembali ke PSG tersebut ada karena penyerang asal Swedia itu ingin menjuarai Liga Champions bersama skuad penuh bintang PSG musim 2021-2022 ini. Keinginan Ibrahimovic terasa wajar mengingat hanya trofi Liga Champions yang belum pernah diraih Ibrahimovic sebanyak lebih dari 20 tahun karirnya. Selama 4 musim memperkuat PSG, Ibrahimovic tercatat menciptakan 156 gol dalam 180 laga. Namun, tak ada trofi Eropa yang mampir ke pelukannya. Di AC Milan sendiri, Ibrahimovic kembali menunjukkan tajinya. Musim lalu ia tampil luar biasa untuk membawa Rossoneri kembali ke Liga Champions setelah sekian lama absen. Masa depan penyerang muda Jens-Peter Hauge mulai menuai titik terang. Bomber AC Milan itu dikabarkan akan segera hengkang ke klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hauge baru semusim bergabung dengan AC Milan. Penyerang Norwegia itu direkrut dari Boba atau Grimsmith usai tampil menawan dalam partai melawan Rossoneri di kualifikasi Liga Eropa. Sayang bagi Hauge, ia tak mendapat kesempatan bermain reguler di skuad AC Milan asuhan Stefano Pioli meski hampir selalu menunjukkan performa cukup api ketika dipercaya tampil. Kini seperti dilansir oleh Sky Sport Italia, Hauge bisa jadi akan segera merapat ke Eintracht Frankfurt yang diklaim akan membayar biaya 15 juta euro termasuk bonus. Kabar ini semakin diperjelas dengan hampir pastinya Frankfurt melepas Amin Younes ke klub Arab Saudi dengan nilai transfer mencapai 10 juta euro. Hauge pun diproyeksikan sebagai pengganti Younes di Frankfurt. Frankfurt baru berani menaikkan tawaran untuk Hauge setelah mendapat titik cerah soal nasib
Younes. Nasib Hauge di AC Milan semakin tidak menentu dengan keputusan Rossoneri untuk menggait Olivier Giroud dari Chelsea. Selain itu, AC Milan juga memutuskan untuk kembali meminjam Brahim Diaz dari Real Madrid. Alhasil kesempatan bermain Hauge dipastikan bakal tetap minim jika bertahan.